Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan bioteknologi di bidang kedokteran maupun dalam bidang lingkungan. Tujuannya jelas, yaitu untuk mengetahui apa saja penerapan bioteknologi di bidang kedokteran maupun di bidang lingkungan. Oke, simak materi kita. Penerapan bioteknologi dalam bidang kedokteran. Yang pertama, antibiotik. Pembuatan antibiotik termasuk penerapan bioteknologi konvensional. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik diantaranya adalah yang pertama, jamur Cephalosporium menghasilkan antibiotik cephalosporin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Yang kedua, bakteri Streptomyces griseus menghasilkan antibiotik streptomycin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin dan cephalosporin. Yang kedua, insulin. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas dan berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Melalui teknik rekayasa genetika, insulin dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Produksi insulin dibuat dengan mencangkokkan gen yang mengkode insulin ke dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan DNA rekombinan ini kemudian membelah diri. Bakteri ini selanjutnya akan memproduksi insulin yang dibutuhkan. Penyakit yang disebabkan oleh kekurangan insulin disebut diabetes mellitus. Penyakit ini dapat diatasi dengan memberikan insulin ke dalam tubuh. Oleh karena itu, insulin diperoleh dengan mengambil kelenjar pankreas dari hewan untuk keperluan pengobatan diabetes mellitus. Oke, perhatikan baik-baik bagaimana proses pembentukan insulin tersebut. Kemudian yang ketiga adalah vaksin transgenik. Vaksin adalah siapan antigen yang dimasukkan ke tubuh untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Pembuatan vaksin dilakukan melalui teknik DNA rekombinan dengan mengisolasi gen yang mengode senyawa penyebab penyakit atau antigen dari mikroba yang bersangkutan. Perhatikan baik-baik bagaimana proses pembentukan vaksin transgenik. Yang keempat, antibodi monoklonal. Pembuatan antibodi monoklonal menggunakan prinsip fusi protoplasma. Fusi protoplasma dilakukan dengan menggabungkan dua sel dari jaringan sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Fusi tersebut menghasilkan sel-sel yang dapat menghasilkan antibodi sekaligus memperbanyak diri secara terus-menerus. Seperti sel kanker yang dinamakan antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin dalam urin wanita hamil. Dengan demikian, antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mengetahui adanya kehamilan. Antibodi monoklonal juga dimanfaatkan untuk mendeteksi dini dan membunuh sel kanker. Yang kelima, interferon. Interferon adalah protein yang dibentuk secara alami oleh sel-sel sistem imun, misal sel darah putih dan fibroblast. Secara komersil, interferon diproduksi dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Interferon memodulasi respons sistem imun untuk menyerang virus, bakteri, kanker, dan senyawa-senyawa asing lain. Interferon tidak secara
langsung membunuh sel-sel virus atau sel yang bersifat kanker. Tetapi interferon menaikkan respons sistem imun dan mengurangi pertumbuhan sel-sel kanker, atau dengan kata lain interferon adalah senyawa protein yang mampu memacu pertahanan tubuh manusia untuk melawan kuman penyakit. Kemudian sekarang kita lihat penerapan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan digunakan untuk menangani pencemaran lingkungan pada proses pemurnian logam. Bahan-bahan tambang yang diperoleh umumnya masih terikat dengan bijinya atau kotorannya. Oleh karena itu, diperlukan bahan kimia untuk memurnikannya. Namun, bahan-bahan kimia tersebut ternyata kurang efektif dalam memisahkan logam dan bijinya, sehingga banyak sisa bahan tambang yang kemudian dibuang sebagai limbah. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidans. Bakteri ini mampu mengoksidasi belerang yang mengikat berbagai logam seperti tembaga, seng, dan uranium, membentuk logam sulfida. Bakteri tidak memanfaatkan logam-logam tersebut sehingga nantinya logam akan dilepas ke air dan dimanfaatkan oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan akibat limbah penambangan dapat dikurangi dengan memanfaatkan peran mikroorganisme. Bioteknologi juga diterapkan untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Bakteri tersebut mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini, dan biasa Ibu akan memberikan soal. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan vaksin transgenik. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan antibodi monoklonal, apakah fungsinya. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana pemanfaatan Thiobacillus peroxidans dalam proses pengurangan limbah pertambangan. Baiklah, demikian pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.